Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM 2210153, kelas PAI 2 semester 4, mata kuliah Hadis Tarbawi. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dengan mata kuliah Hadis Tarbawi. Soalnya yang pertama yaitu man taraka romya ba'dama alimahu rokbatan anhu fa innaha ni'matun kafaroha. Pertanyaan selanjutnya yaitu baca dan terjemahkan hadis di atas dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Man taraka romya ba'dama alimahu rokbatan anhu fa innaha ni'matun kafaroha, yang artinya, dan barang siapa yang meninggalkan memanah setelah ia mengetahuinya karena tidak menyenanginya, maka sesungguhnya hal tersebut adalah kenikmatan yang ia kufuri. Contohnya seperti ada seseorang yang menghafal hafiz 3 juz, terus dia tidak mengulang-ulang kembali hafalannya atau tidak murojaah hafalannya kembali. Dengan hal tersebut ia termasuk orang-orang yang merugi. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari perspektif ilmu pendidikan Islam, tema apa yang terkandung dalam hadis di atas? Uraikan penjelasanmu. Dari perspektif ilmu pendidikan Islam, hadis tersebut membahas mengenai pentingnya menjaga dan memelihara ilmu yang telah kita ketahui dan yang kita miliki. Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mewartakan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemukakan profil singkat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Abdurrahman bin Sa'ad merupakan nama asli dari sahabat yang akrab kita dengar dengan Abu Hurairah. Beliau dipanggil Abu Hurairah karena di waktu kecil ia diperintahkan untuk mengembala beberapa ekor kambing milik keluarganya. Di sela-sela ia mengembala kambing, Abu Hurairah selalu bermain dengan kucing kecilnya di saat siang hari dan jika malam sudah tiba. Kucing tersebut diletakkan di atas pohon, lalu Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Abu Hurairah seorang sahabat yang lahir di daerah Ad-Daus Yaman, daerah yang mulanya selalu menentang risalah kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai datanglah seorang sahabat bernama Tufail bin Amru Ad-Dausi radhiyallahu anhu yang pernah bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikrarnya Islam sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Pada awal tahun ke-7 Hijriah di umurnya yang ke-26, tekad Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk hijrah dari negerinya menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bulat. Dengan pembekalan yang seadanya tak membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mundur. Bahkan ia pernah bersyair saat tiba di Madinah. Sahabat yang mulia ini terkenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tercatat sekitar lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan lewat jalurnya. Sahabat yang mulia ini diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa beliau wafat di umur 78 tahun. Maka jarak dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wafatnya Abu Hurairah sekitar 47 tahun. Oleh karena itu beliau sangat sering mengajarkan umat dan meriwayatkan hadis. Pertanyaan kedua yaitu ketika melihat seorang sahabat yang salah dalam melakukan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung membetulkannya, namun menyuruhnya untuk berusaha membetulkannya sendiri. Setelah sahabat tersebut tidak mampu membetulkan kesalahan-kesalahannya, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan cara sholat yang benar. Pertanyaannya yaitu baca dan terjemahkan hadis yang berkaitan dengan hal tersebut dengan baik dan benar. Adapun hadis tersebut yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anhus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fadakhala rajulun fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam farodan faqala raji' fasolli fa innaka lam tusolli faraja'a
yusolli kama sholli summan ja'a fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala raji' fasolli fa innika lam tusolli salasan faqala wallazi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu fa'allimni faqala idza kumta ila sholati fakabbir summa qra tayassaro ma'aka min Qur'an summa raka hatta tatma'inna raki'an summa rfa hatta ta'dila wa innama summa sujud hatta tadma'inna sajidan summa rfa hatta tatma'inna jalisan faf'al dzalika fi sholatika kullaha, yang artinya dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu ada seseorang laki-laki masuk dalam dan sholat. Beliau menyapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi berkata, kembalilah dan sholatlah, karena kamu tidak sholat, dia kembali sholat sebagaimana dia telah sholat. Kemudian dia datang dan memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, dan Nabi berkata, kembali dan berdoalah karena kamu tidak sholat 3 kali. Dan laki-laki tersebut berkata, demi dia yang mengutus kamu dengan kebenaran, tidak ada seorang pun yang lebih baik dari siapapun. Maka dia mengajariku dan dia berkata, ketika kamu berdiri untuk sholat, katakanlah Allahu Akbar. Lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Lalu berlutut sampai kamu sholat, sujud sambil ruku, lalu bangun sampai kamu berdiri tegak, lalu sujud sampai kamu merasa nyaman dalam sujud, lalu bangun dan duduklah dengan tenang, dan lakukan itu dalam segala sholatmu yang disepakati. Adapun soal selanjutnya yaitu soal yang selanjutnya, bagaimana pandangan ilmu pendidikan kontemporer tentang metode yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Uraikan jawabanmu berdasarkan teori ilmu pendidikan Islam. Jadi, adapun keterkaitan metode drill dan eksperimen dengan hadis tersebut, yaitu metode drill. Dalam hadis dikisahkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh setidaknya untuk mengulang-ulang memperbaiki cara pengucapan sholatnya. Dalam kalimat tersebut sangat jelas sekali keterkaitan hadis dengan metode drill, yaitu di mana terjadi latihan secara berulang untuk memperoleh kesempurnaan agar kita mempunyai ingatan yang kuat dan tidak mudah lupa. Contohnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperintahkan kepada sahabatnya melakukan sholat secara berulang agar tepat dan benar. Selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen dalam hadis dijelaskan bahwa seseorang sahabat melakukan sholat secara berulang dengan kemampuan dan pengetahuan yang ia miliki untuk membuktikan bahwa sholat yang ia kerjakan sudah benar. Keterkaitannya dengan metode eksperimen yaitu cara di mana seseorang melakukan percobaan, sehingga dari hasil percobaan tersebut dapat diperoleh hasil yang benar-benar akurat. Contohnya, seorang sahabat berulang kali melakukan percobaan untuk memperbaiki sholatnya. Untuk mendapatkan pendapat dari Nabi Muhammad SAW terkait kesalahan yang beliau perbuat dalam mengerjakan sholat. Itulah tadi jawaban dari soal ujian tengah semester hadis Tarbawi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.